ternyata pada hatiku waktu ku percaya indahlah anugerah itu yang memberi sentosa ternyata pada hatiku waktu ku percaya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami di dalam hidup ini. Sekalipun kami senantiasa melewati berbagai badai dunia ini, namun tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami melewatinya dengan sendirian. Oleh berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada seperti mana kami ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, gembalakanlah kami untuk melewati waktu-waktu yang penuh rahasia yang kami lalui sepanjang hari ini. Jangan membiarkan kami merasa lemah, tetapi kuatkanlah semangat kami kembali untuk menjalani hidup ini. Kami percaya dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus membimbing kami sepanjang hari ini. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Salam. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua senantiasa sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan di dalam terjemahan yang ada pada kami. Kata Tuhan Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau ia tidak melalui aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, jalan yang dapat membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua mau bertemu dengan Bapa di surga satu saat nanti. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, "Di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku." Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa setiap orang yang mau datang kepada Bapa di surga, dia harus melalui satu jalan saja, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itulah jalan yang benar, jalan yang dapat membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus mengatakan harus melalui Dia? Ada beberapa alasan berdasar kebenaran firman Tuhan yang harus kita fahami. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah utusan dari Bapa di surga sebagai jalan untuk menyelamatkan manusia
yang sedang mencari jalan yang benar, jalan yang dapat membawa orang yang mau datang kepada Bapa dapat sampai kepadanya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sungguh jelas kepada kita bahwa dengan kasih Bapa di surga yang sangat dalam kepada kita, Dia mengutus anak tunggalnya datang ke dalam dunia, supaya kita mendapat jalan yang benar, jalan satu-satunya yang dapat membawa kita sampai kepada tujuan yang benar, yaitu jalan yang membawa kita sampai kepada Bapa. Mengapa kita harus datang kepada Bapa? Karena Dialah yang memberi hidup yang kekal, yang telah hilang di dalam diri kita oleh karena akibat dosa. Jalan untuk mendapat hidup yang ada di dalam Bapa di surga ini, kita harus melalui Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai jalan yang benar, jalan yang dapat menuntun kita dengan keadaan yang selamat. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengatakan harus melalui Dia? Yang kedua, tidak ada satu nama yang diberi kepada manusia di bawah kolong langit ini, olehnya kita boleh diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya di dalam hati kita pada pagi hari ini, siapakah nama pribadi yang dapat menuntun kita kepada jalan yang benar yang dapat membawa kita sampai kepada Bapa di surga? Makanya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan kita pada pagi hari ini, sebab di bawah kolong langit ini begitu banyak ajaran dan kepercayaan yang sedang menawarkan nama-nama sebagai jalan keselamatan kepada kita. Namun, hanya satu saja jalan yang menuju kepada keselamatan yang kekal, hanya di dalam pribadi yang diberi nama Yesus Kristus, yang diutus secara khusus sebagai jalan penyelamat umat manusia dari dosa. Kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita mencari pribadi penyelamat yang ajaib untuk kehidupan kita pada saat ini? Di luar Tuhan Yesus, tidak ada pribadi yang berkuasa membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang harus kita renungkan dari perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12 ini? Yang pertama, jangan mencari dan percaya kepada jalan lain, jikalau kita sungguh mau datang kepada Bapa di surga. Tuhan Yesuslah jalan yang benar yang dapat membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Lalu yang kedua, di jalan yang benar itu terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut
kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Lalu yang ketiga, ingat jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus melewatinya, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Lalu yang keempat, jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah jalan yang menuju kehidupan, tetapi jalan yang mengikut hati menuju kebinasaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah menunjukkan jalan yang benar, jalan yang dapat membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Sudahkah kita mengikuti jalan itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau kita sudah meninggalkan jalan itu lalu mengikuti jalan lain? Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Jikalau kamu mau datang dan sampai kepada Bapa di surga, ikutlah Aku." Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa ini ya Tuhan, yang tidak pernah berubah, yang tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerima akan dituntun olehnya. Tuhan, tuntunlah kami di jalan-Mu yang benar, yang hidup ini, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Terima kasih atas tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang begitu setia, menjadi pendoa dimanapun mereka berada. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan mengurapi mereka menjadi pendoa bagi banyak kawasan dan banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Melalui kuasa doa yang mereka naikkan kepadamu, Engkau akan melakukan pembaharuan dan pemulihan baik di dalam kawasan maupun di dalam kehidupan secara pribadi. Kami percaya Engkau mendengar doa mereka dan menjawabnya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kesembuhan rohani bagi banyak umat-Mu yang sakit pada saat ini. Engkau bukan Tuhan yang berkuasa menyembuhkan kami secara fisik sahaja, tetapi juga secara rohani, agar kami mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau. Jangan membiarkan kami hidup di dalam kekeringan rohani pada saat ini. Basahilah kami dengan urapan di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami sungguh membangkit di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kestabilan kehidupan kami di dalam negara kami Indonesia. Berkati barisan pemimpin negara kami, berilah mereka kesehatan agar mereka memimpin kami dengan kekuatan serta hikmat yang daripada-Mu, agar kami sebagai rakyat di dalam negara ini terus hidup di dalam keadaan yang aman dan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan negara yang sedang berada di dalam peperangan. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil jikalau Engkau bekerja di dalam hati semua pemimpin mereka. Mereka dapat memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang terkorban di dalam peperangan ini, agar mereka dapat menuju kepada perdamaian di antara satu sama yang lain. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memagari dan memberkati setiap keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Engkaulah Tuhan yang baik yang tetap menyertai kami, sehingga kami semua tetap selamat sampai pada saat ini. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu di atas seisi keluarga kami selama ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman kami berdoa dan mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin.